Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode simplex, di mana langkah-langkah algoritma simplex, mungkin kalau kita ringkas, yang pertama adalah bentuklah masalah program linear menjadi bentuk kanonik atau kendalanya menjadi sistem persamaan linear. Kemudian langkah kedua adalah menyusun tabel awal simplex. Setelah kita susun tabelnya, berikutnya kita uji keoptimumannya. Nah, apabila sudah optimum berarti langkah simplex selesai, tetapi kalau belum optimum kita harus mengubah penyelesaian layak basis. Nah, setelah kita mengubah penyelesaian layak basis, lakukan langkah 3 dan 4 hingga optimum tercapai. Itulah inti dari metode simplex. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, ini contohnya, maksimumkan P sama dengan 6X plus 4Y terhadap kendala X plus Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus Y kurang dari sama dengan 5, XY-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Langkah pertamanya kita harus mengubah dulu bentuk program linear ini menjadi bentuk kanoniknya. Bagaimana mengubah menjadi bentuk kanonik? Tadi soalnya adalah memaksimumkan, berarti maksimumkan P sama dengan 6X plus 4Y terhadap kendala. Nah, yang pertama kendalanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 3. Karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka yang ditambahkan adalah slack variabel. Sehingga bentuk kanoniknya X plus Y plus slack variabel kan berarti plus 1S1. Ini slack yang pertama, tandanya sama dengan 3. Kemudian kendala yang kedua adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, karena kendalanya tandanya kurang dari sama dengan, maka yang ditambahkan juga slack variabel, sehingga bentuk kanoniknya menjadi 2X plus Y. Karena ini slack yang kedua, maka bisa kita tuliskan plus 1S2, tandanya berubah menjadi sama dengan, nah tadi sama dengan 5. Nah, supaya di sini mungkin bentuk variabelnya kelihatan sama, maka di sini bisa dituliskan plus 0S2 plus 0S1. Kemudian fungsi tujuannya juga kita rubah. Nah, tadi kalau variabelnya slack maupun surplus, maka koefisien variabel slack maupun surplusnya 0, sedangkan kalau ada variabel artifisial, apabila soalnya memaksimumkan, itu kan akan koefisiennya menjadi negatif M. Tapi karena di sini adanya slack variabel, maka bisa kita tuliskan plus 0S1 plus 0S2. Nah, lalu jangan lupa juga kendala non negatifnya. Berarti di sini X, Y, S1, S2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Inilah bentuk kanonik untuk masalah program linear yang tadi. Nah, langkah pertama dari simplex adalah membuat menjadi bentuk kanoniknya. Langkah kedua adalah menyusun tabel awal simplex. Bagaimana kita menyusun tabel awal simplexnya? Nah, kita buat tabelnya.
Nah, tadi ada apa saja untuk tabel awal simplex? Nah, di sini ada CJ, ada basis, ada CB, kemudian di sini jawab, ini adalah ZJ, lalu di sini CJ min ZJ. Nah, pertama kita tentukan dulu basisnya. Basisnya kita sesuaikan dengan yang bentuk kanonik tadi. Kalau bentuk kanonik tadi, kendala yang pertama adalah X plus Y plus 1 S1 plus 0 S2 sama dengan 3, maka yang menjadi basis di sini, tadi kalau nggak slack ya, artifisial, karena di sini adanya slack, maka yang menjadi basis adalah S1. Jadi untuk yang baris pertama, yang jadi basis adalah S1. Sedangkan pada kendala yang kedua, itu yang akan menjadi basis pada baris kedua nanti, di mana kendala yang kedua menjadi 2X plus Y plus 0 S1 plus 1 S2 sama dengan 5, maka yang menjadi basis adalah variabel slacknya, yaitu S2. Maka di sini yang jadi basis adalah S2. Nah, ingat yang jadi basis itu adalah slack maupun artifisialnya. Kemudian di sini diisi variabelnya ada apa saja. Nah, variabelnya itu ada X, Y, S1, S2. Kemudian kita isikan CJ. CJ itu apa? CJ adalah koefisien variabel X, Y, S1, S2 pada fungsi tujuan. Nah, di sini koefisiennya X 6, koefisiennya Y 4, koefisien S1 0, koefisien S2 0. Maka di sini tadi koefisiennya X-nya 6, Y-nya 4, S1 0, S2 0. Kemudian CB apa? Nah, CB itu adalah koefisien pada fungsi tujuan untuk variabel basis. Basisnya adalah S1 dan S2. Nah, di sini koefisien pada fungsi tujuannya S1-nya itu adalah 0, S2-nya 0. Kemudian di tengah ini diisi koefisien-koefisien pada pembatasnya atau kendalanya. Nah, di sini koefisiennya kan 1, X-nya 1, Y-nya 1, S1 1, S2 0, lalu jawabnya 3. Maka bisa kita tuliskan di sini tadi koefisien X adalah 1, koefisien Y-nya 1, koefisien S1-nya 1, koefisien S2-nya 0, dan jawabnya adalah 3. Kemudian pada baris kedua misinya juga sama. X-nya koefisiennya 2, Y-nya 1, S1 0, S2 1, dan jawabnya 5. Maka bisa dituliskan di sini 2, 1, 0, 1, 5. Nah, di sini kita bisa cek pada tabel ini yang jadi basis adalah S1 dan S2. Maka di sini untuk di tabel ini S1 dan S2-nya kalau kita lihat akan terbentuk matriks identitas. Nah, ngeceknya gitu. Ngeceknya basis kita sudah betul atau belum. Nah, di sini S1, S2. Karena basisnya S1, S2, maka pada S1, S2 terbentuk matriks identitas. Gitu ya. ZJ itu apa? ZJ adalah penjumlahan dari perkalian kolom CB dikali kolom masing-masing variabel. Jadi misalkan ini 0 kali 1 ditambah 0 kali 2 hasilnya 0. CB-nya kan 0 di sini ya. 0 kali, sekarang kita kalikan CB dikali Y. Jadi penjumlahan nilai yang ada pada kolom CB dikali nilai yang ada pada kolom Y. Berarti 0 kali 1 ditambah 0 kali 1, 0. 0 kali 1 ditambah 0 kali 0, 0. 0 kali 0 ditambah 0 kali 1, 0. 0 kali 3 ditambah 0 kali 5 itu adalah 0. Berikutnya kita hitung
CC min ZC. Berarti 6 dikurangi 0, 6. 4 kurangi 0, 4. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Nah, setelah kita menyelesaikan tabel awal simplex ini, berikutnya kita cek keoptimumannya. Bagaimana mengecek keoptimumannya? Kalau soalnya maksimum, maka nilai CC min ZC-nya semuanya harus CC min ZC. Kalau soalnya memaksimumkan, maka nilainya harus kurang dari sama dengan 0. Jadi tabel ini akan optimum apabila, jadi tabel ini akan optimum itu apabila nilai CC min ZC-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cek. Karena kan tadi soalnya memaksimumkan, maka akan optimum apabila CC min ZC-nya kurang dari 0. Tapi kalau apabila soalnya minimum, maka tabel itu akan mencapai optimum apabila nilai CC min ZC-nya lebih dari sama dengan 0. Kita cek, di sini CC min ZC-nya 6, 4, 0, 0. Berarti di situ nilainya lebih dari sama dengan 0, padahal harusnya kurang dari sama dengan 0. Sehingga tabel ini belum optimum. Kalau belum optimum bagaimana? Kita menentukan penyelesaian layak basis dengan cara menentukan variabel masuk dan juga variabel keluar. Kita tentukan dulu variabel masuknya. Nah, variabel masuk bagaimana? Kita cari untuk soal yang minimum, dicari nilai CC min ZC yang terbesar antara 6, 4, 0, 0. CC min ZC yang terbesar kan ada di angka 6. Sehingga inilah yang akan menjadi variabel masuk. Jadi variabel masuknya adalah X. Nah, kita perhatikan pada kolom variabel X. Nah, setelah ketemu variabel masuk, kita mencari yang namanya variabel keluar. Bagaimana menentukan variabel keluar? Kita tentukan dulu yang namanya R, rasionya. Nah, R-nya mencarinya bagaimana? R itu dicari dari kolom jawab dibagi kolom variabel masuk. Tapi kolom variabel masuknya dipilih yang lebih dari 0. Kebetulan pada kolom variabel masuk itu ada angka 1 dan 2. Sehingga di sini bisa dipakai semua. Tetapi kalau yang satu misalkan negatif 1, satunya 2, nah yang negatif 1 ini tidak dipakai. Jadi ingat untuk mencari R itu jawab dibagi variabel jawab dibagi angka pada kolom variabel masuknya, tapi dipilih yang lebih dari 0. Berarti R-nya adalah ini 3 dibagi 1. Mungkin saya tulis dulu saja ya. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 5 dibagi 2 berarti bisa dituliskan 5/2. Setelah kita menentukan nilai R, bagaimana menentukan variabel keluarnya? Nah, untuk menentukan variabel keluar, kita pilih R yang terkecil. Jadi ada angka 3 R-nya. R-nya ada yang nilainya 3, ada yang 5/2. Nah, di antara 3 dan 5/2 lebih kecil mana? Oh, ternyata lebih kecil 5/2. Maka inilah yang menjadi variabel keluar. Jadi nanti yang keluar adalah variabel S2 digantikan oleh variabel masuk yaitu X. Nah, kita buat untuk S2-nya kan yang ini. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita tentukan elemen pivotnya. Elemen pivot itu tadi apa? Perpotongan antara kolom pivot dan baris pivotnya. Ini dikatakan kolom pivot yang X tadi. Kemudian yang S2 tadi bisa dikatakan baris pivot. Perpotongannya ada di sini, di angka 2. Inilah yang dinamakan sebagai elemen pivot.
Nah, tugas kita adalah mengubah elemen pivot ini menjadi nilainya 1. Kemudian pada kolom yang mengandung elemen pivot itu, selain elemen pivot nilainya harus 0. Maka kalau angka 2-nya jadi angka 1, maka angka 1 yang di atas itu harus kita rubah jadi angka 0. Nah, kita harus mengubah seperti ini, 0, 1. Mengubahnya bagaimana? Mengubahnya menggunakan operasi baris elementer. Sekarang kita akan lakukan OBE atau operasi baris elementernya. Bagaimana menentukan OBE-nya? Kita tuliskan dulu yang ada di dalam sini menjadi sebuah matriks. Maka kalau kita tuliskan jadi sebuah matriks menjadi 1, 1, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 5. Tujuan kita adalah mengubah angka 2 ini menjadi 1. Berarti dengan cara setengah kali baris yang kedua. Jadi yang baris pertama tetap 1, 1, 1, 0, 3. Nah, baris keduanya 2 kali setengah 1, 1 kali setengah setengah, ini 0 kali setengah 0, 1 kali setengah setengah, 5 kali setengah 5/2. Nah, tadi selain angka 2-nya ini menjadi angka 1, berikutnya nilai 1 yang atasnya diubah jadi 0. Berarti kita mengubah 1 ini menjadi 0 dengan cara baris yang pertama dikurangi baris yang kedua. Berarti 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi setengah setengah, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi setengah negatif setengah, 3 dikurangi 5/2 itu adalah setengah. Baris keduanya tetap 1, setengah, 0, setengah, 5/2. Nah, kita menggunakan matriks yang terakhir ini untuk melengkapi tabel simplex yang kedua. Kita buat tabel simplexnya lagi. Ini tadi ada CC, basis, CB, ZJ, CJ min ZJ, di sini ada jawab. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya kita lengkapi. Tadi nilai CC-nya adalah koefisien pada fungsi tujuan untuk variabel X, Y, S1, S2. Nah, kita cek lagi. Ternyata CC-nya 6400. Kita tuliskan X-nya 6, Y-nya 4, S1 0, S2 0. Kemudian, nah di sini variabel S2 menjadi variabel keluar. Berarti nanti S2-nya dihilangkan, diganti dengan variabel masuk, yaitu variabel X. Sehingga basisnya menjadi S1 dan X. Jadi kita tuliskan basisnya jadi S1 dan juga X. Untuk CB adalah koefisien variabel basis pada fungsi tujuan, di mana CB untuk S1 itu adalah 0, kemudian untuk X adalah 6.
Nah, berikutnya mengisi yang di tengah ini kita isi dengan matriks yang terakhir kita dapatkan tadi. Berarti itu ada 0, setengah, 1, negatif setengah, negatif setengah, 0, setengah, 1, kemudian negatif setengah, setengah. Lalu yang baris kedua 1, setengah, 0, setengah, 5/2, 1, setengah, 0, setengah, 5/2. Lalu kita hitung ZJ-nya. Menghitung ZJ tadi bagaimana? ZJ adalah penjumlahan dari hasil kali kolom CB dikali kolom setiap variabelnya. 0 kali 0 ditambah 6 kali 1, 6. 0 kali setengah ditambah 6 kali setengah, 3. 0 kali 1 ditambah 6 kali 0, 0. 0 kali negatif setengah ditambah 6 kali setengah, berarti di sini 3. 0 kali setengah ditambah 6 kali 5/2, berarti 6 kali 5/2 itu adalah 15. Berikutnya kita hitung CJ min ZJ. CJ-nya tadi 6, ZJ-nya 6, berarti untuk kolom yang pertama 6 dikurangi 6, 0. 4 kurangi 3 adalah 1, 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 3 negatif 3. Nah, tadi tabel itu akan mencapai optimum apabila nilai CJ min ZJ-nya, saya ulang lagi ya, CJ min ZJ-nya harus kurang dari sama dengan 0. Tetapi di sini nilai CJ min ZJ masih ada angka 1, di mana angka 1 itu lebih dari 0. Berarti tabel ini belum optimum. Bagaimana mengoptimumkannya? Langkahnya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu variabel masuk dan juga variabel keluar. Untuk mencari variabel masuk, kita pilih nilai CJ min ZJ yang terbesar. Di antara nilai CJ min ZJ ini ada 0, 1, 0, negatif 3. Yang terbesar adalah 1. Maka nanti inilah yang menjadi variabel masuk. Nah, variabel masuknya nanti adalah variabel Y. Nah, ini adalah kolom pivotnya. Kemudian setelah kita mencari variabel masuk, berikutnya kita cari variabel keluar. Mencari variabel keluar bagaimana? Kita tentukan dulu nilai R-nya. Nah, R tadi bagaimana mencarinya? Dari kolom jawab dibagi kolom variabel masuk, tetapi yang di kolom variabel masuk itu nilainya harus lebih dari 0. Nah, karena di sini lebih dari 0, berarti kita hitung semua. R-nya berarti setengah dibagi setengah, 1. 5/2 dibagi setengah, itu berarti adalah 5. 5/2 dibagi setengah itu adalah 5. Nah, setelah kita temukan R-nya, berikutnya kita menentukan variabel keluar. Variabel keluar itu dipilih R yang terkecil. R-nya ada nilai 1 dan 5, yang terkecil adalah 1. Maka inilah yang menjadi variabel keluar. Maka variabel keluarnya adalah S1 dengan di sini baris pivotnya yang ini. Nah, itulah variabel masuk dan keluar. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tentukan elemen pivotnya. Elemen pivotnya adalah perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivot. Kalau kita lihat ini baris pivot, ini kolom pivot, perpotongannya di setengah inilah yang dinamakan sebagai elemen pivot. Maka langkah berikutnya kita ubah angka setengah ini menjadi angka 1. Jadi setengah yang atas diubah jadi 1. Kemudian selain elemen pivot nilainya adalah 0. Berarti setengah yang bawah ini kita rubah menjadi 0.
Nah, mengubah ini bagaimana caranya? Dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, kita melanjutkan dengan menggunakan OBE yang tadi, di mana setengah yang atas dijadikan angka 1 dan setengah yang bawah dijadikan angka 0 untuk kolom keduanya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita akan mengubah setengah ini menjadi angka 1 dan setengah yang bawah ini adalah menjadi angka 0. Berarti ini supaya jadi 1, kita bisa buat 2 kali B1. Maka bisa kita tuliskan 0, setengah kali 2 berarti 1, 1 kali 2, 2, negatif setengah kali 2, negatif 1, setengah kali 2, 1. Lalu yang bawah tetap 1 setengah, 0 setengah, 5/2. Berikutnya, tadi yang setengah di bawah kita rubah jadi angka 0, berarti baris yang kedua dikurangi setengah kali baris yang pertama, maka baris pertamanya tetap 0, 1, 2, negatif 1, 1, berarti ini setengah dikurangi 1 dikurangi 0, 1, setengah dikurangi setengah 0, 0 dikurangi 1 negatif 1, setengah ditambah setengah 1, 5/2 dikurangi setengah itu adalah 2. Nah, di sini sudah ada 1, 0. Berikutnya kita tuliskan lagi ke dalam tabel perbaikannya. Baik, kita coba buat lagi tabelnya. Ini tadi ada CC basis CB ZC CC min ZC, lalu di sini adalah jawab. Variabelnya adalah X, Y, S1, S2. Kemudian basisnya tadi jadi apa? S1 keluar, digantikan variabel masuknya adalah Y. Maka di sini Y, di sini adalah X. Nah, koefisiennya atau CC-nya 6, 4, 0, 0. Lalu Y variabelnya atau CB-nya adalah 4 dan X-nya tadi adalah 6. Kemudian kita masukkan matrik yang terakhir kita buat tadi. 0, 1, 2, negatif 1, 1. 0, 1, 2, negatif 1, 1. Kemudian 1, 0, negatif 1, 1, 2. 1, 0, negatif 1, 1, 2. Kemudian ZC adalah penjumlahan dari hasil kali kolom CB dikalikan kolom setiap variabelnya. 4 kali 0 ditambah 6 kali 1, 6. 4 kali 1 ditambah 6 kali 0, 4. 4 kali 2 ditambah 6 kali min 1 berarti 8 kurangi 6, 2. 8 kurangi 6, 2. Kemudian 4 kali negatif 1 negatif 4. Negatif 4 ditambah 6 adalah 2. 4 kali 1, 4.
ditambah 6 kali 2, 12, berarti 4 tambah 12 itu adalah 16. Kemudian kita hitung CJ min ZJ. Untuk kolom yang pertama, 6 dikurangi 6, 0. 4 dikurangi 4, 0. 0 kurangi 2, negatif 2. 0 kurangi 2, negatif 2. Jadi kalau kita cermati, nilai CJ min ZJ-nya 0, 0, negatif 2, negatif 2. Nah, karena semua nilai CJ min ZJ-nya itu kurang dari sama dengan 0, jadi nilai CJ min ZJ-nya 0, 0, negatif 2, negatif 2, berarti kan semuanya kurang dari sama dengan 0 untuk nilai CJ min ZJ-nya tadi. Maka tabel ini sudah optimum. Jadi tabel sudah optimum, selesai untuk pengerjaan metode simpleknya. Kemudian interpretasi dari tabel yang terakhir ini bagaimana? Nah, yang pertama kita cek apakah ada variabel artifisial yang nilainya belum 0. Nah, yang kita lihat yang jadi basis adalah Y dan juga X, tidak ada variabel artifisial, berarti sudah optimum juga. Kemudian ngeceknya, yang jadi basis adalah Y dan X, maka Y dan X-nya ini terbentuk matriks identitas, sesuai juga. Lalu tadi nilai CJ min ZJ-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, nilai P-nya itu nilai jawab pada ZJ. Nah, sudah optimum, sehingga bisa kita tuliskan P maksimumnya itu adalah 16 dengan nilai apa? X. X-nya kan ini. Pada kolom jawab angkanya adalah 2. Maka P itu akan maksimum sama dengan 16 untuk nilai X sama dengan 2. Dan nilai Y-nya, nah, basis yang Y tadi dijawabkan nilainya 1 pada kolom jawab. Berarti nilai Y-nya adalah 1. Jadi kita kalau menentukan interpretasi hasil, kita lihat dari kolom jawab. Jadi di sini P maksimumnya 16 dengan nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, inilah hasil dari penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode simplex.